Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Ada suara tadi? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga jadi horor saya nih. Tiba-tiba ada yang ngep gitu. Hai, selamat malam semua. Balik di Bri Story, di sini channel Bri Story. Dalam rangka mempromosikan buku paling baru dari Bri Story selepas jam kerja. Di sini sekarang dibantu sama teman dari Andam Penerbit, Mas Ajis. Halo. Salaman lagi. Dan idola kita semua, Bang Ido. Idola kita tuh. Tamu. Terima kasih Bang Ido datang ya Siapa? di channel Bri Story ya. Hormat saya. Kali ini Mas Aziz ya akan bercerita tentang pengalaman dia dan teman-teman kantornya di kantor Andam Bumi Aksara gitu. Jadi gimana Mas Aziz, ada yang Jadi ini aku dapat cerita ini dari OB kantor ini. Oke. Yang mana OB ini tuh memang tidurnya di sini, tinggalnya di sini di belakang, ada kamarnya. berapa orang ya? Kalau di kantor ini ada 2 orang. Jadi di kamar itu ada ranjang tingkat gitu. Oh, satu kamar berarti Satu mereka. kamar berdua. Tapi untuk apa ya? Untuk gedung sebesar ini untuk 2 orang terlalu besar sih ya, Bang Ilo ya. Iya, Masih dapet banget. Tapi cewek dapet. cowok apa cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Cowok bahaya. Saya harus jelas lagi. Iya. Lanjut Mas Aziz. Iya, jadi dia itu ngalaminnya pas banget udah kosong ini, udah pada pulang Bener-bener karyawan-karyawan. selepas jam kerja ya, bener-bener selepas jam kerja. Selepas maghrib. Selepas maghrib. Ya. Jadi waktu itu dia lagi mandi di kamar mandi belakang. Ya. Dia mandi sekalian nyuci baju. Oke. Nyuci baju. Jadi di kamar mandi itu ada 3 toilet, 3 skat gitu. Di dalamnya. Nah dia di toilet yang tengahnya mandi di situ. Dia nyuci, di belakangnya ini ada WC jongkok. Oke. Oke. Dia membelakangi WC-nya. Cuci. Cuci deket WC ya? Iya, dia sambil Serem ya? kocak-kocak. Iya. Sambil kocak-kocak. Terus dia ngerasa kok ada yang aneh nih di belakang. Dia ngeberaniin nengok ke belakang. Ternyata di belakangnya itu, di WC itu lagi ada berdiri sosok kuntilanak. Berdiri di atas WC jongkok itu. WC duduk. WC duduk, berdiri. Di situ dia bingung mau ngapain karena dia nge-freeze gitu. Sorry, sebelum dia nengok itu perasaan aneh apa sih? Perasaan anehnya itu gimana tuh? Sebelum ngeliat Sebelum dia nengok ya. Sebelum dia nengok, dia ngehnya tuh pas lagi ngucap-ngucap, ada suara tiba-tiba mungkin. dia ngehawanya tuh ngerasa ini kok berinding. Ya, di tengkuk. Iya, berinding kok di belakang kayak ada orang. Ternyata ada sosok cewek berkain putih dan mukanya tertutup rambut. Ya. Tertutup rambut. Di situ dia nge-freeze, nengok lagi balik, dia keluar dengan membawa Tapi nggak cucian. panik ya? Nggak panik, dia Nggak tenang. lari teriak gitu. Nggak. Tetap ingat cucian ya. Tetap ingat cucian. Masukin cucian ke ember, keluar deh. Keluar. Setelah itu dia naik ke rooftop untuk jemur. Oh, dia masih melanjutkan aktivitas nih bang. Masih Keren. Ini melanjutkan. mentalnya, jujur bang, ini mentalnya OB-nya saya jadi pengen ketemu yang di sini nih. Kalau kata orang Sunda, so must go on. Jemur dong. Bang, sekarang gini bang, dia ngeliat kuntilanak di Iya. belakang dia di WC, udah persis di belakang dia lagi nyuci berhenti, masih sempat mikirin jemur bang. Kan udah, ini keren. Iya. Oke lanjut. Dia di lantai rooftop, dia jemur. Itu pas banget habis maghrib. Setelah selesai jemur, kan ada pintu untuk ke rooftop. Jadi dia tutup pintu rooftop. Turunlah dia. Ketika turun, si kuntilanak itu udah nungguin di persimpangan tangga. Kan turun. Yang tadi di WC. Iya, Tapi posisi udah selesai jemur ya, udah selesai jemur. udah aman. Sosok ini udah nungguin di persimpangan tangga. Di situ dia diam dulu. Dia nggak mau lari turunnya, jadi dia nunduk. Tapi jalan satu-satunya ke situ kan? Jalan satu-satunya untuk turun di situ. Nggak bisa jalan muter tangga lain gitu, nggak Nggak ada. bisa. Jalan satu-satunya dia untuk kembali ke kamar dan ganti baju dah di situ. Akhirnya dia turun dengan tidak melihat sosok itu. Berusaha untuk tidak menghiraukan sosok itu. Tapi tetap Tapi dia kelihatan. tidak menghalangi jalan ya. Enggak. Si kuntilanaknya jadi Dia di masih ada pojokan. space buat dia lewat. Masih ada space buat lewat. Jadi melihat dengan ekor matanya tadi gitu ya. Dia berusaha untuk nggak ngelihat.
turun. Setelah itu udah dia melanjutkan kembali aktivitasnya. Bener-bener nggak takut, nggak teriak. Nggak ada, dia cuma cerita kayak gitu aja. Keren banget. Mungkin udah biasa ya, udah Mungkin karena udah tinggal di sini lama kan, jadi udah nggak Ya tapi terlalu. nggak sebiasa itu juga kan. Iya sih. Kalau saya pribadi nih, Iya. saya pasti cabut, udah pasti cabut. Cuciannya gimana bang? Bodoh amat saya mau jajan, saya beneran, saya bodoh amat. Dia masih gila, masih mikirin. Jemur ya? Iya, dia nyucinya gini lagi tadi katanya kan, kayak ngaduk telur. Ngopi. Tapi itu asli. Apa namanya? Yang menurut saya sin horornya itu ketika dia Di tangga itu ya? enggak di belakang bang. Oh malah di belakang ya? Malah kalau apalagi kalau sorry ya dia lagi menggunakan WC itu, wah, itu lebih serem lagi gitu. Menurut saya pribadi ya itu lebih gila lagi gitu. Tapi memang kamar mandi yang dipakai dibuat nyuci itu memang kamar mandi kantor ya. kamar mandi kantor. Maksudnya bukan kamar mandi khusus buat dia di. Nggak ada. Ya iya bang, makanya kenapa dia ada bilik dan WC di belakang. Karena dia bang bilang kok nyuci di belakang WC. Itu maksudnya. Tapi di sini ada hikmah sih bang yang bisa saya ambil. Apa hikmahnya? Dia maghrib kan. Kan kalau orang Sunda juga maghrib nggak boleh tuh bang. Nggak boleh beraktivitas kan? Iya, jadi bisa dibilangin tuh sama dia tuh kalau maghrib paling nggak nunggu nanti dulu tuh dikasih jeda waktu karena maghrib itu kan katanya gerbang itu Terbuka. Dan apa untuk cucian ngejemur maghrib tuh nggak enak. Apak dia nantinya. Ada lagi nggak yang lebih? Itu yang paling serem. Cuman kalau pengalaman saya pribadi itu ada sosok yang menyerupai karyawan lain. Jadi kan saya kerja di lantai 2 di atas. Jadi di sebelah tangga kan ada ruangan yang disekat sama kaca. Iya Sama- tadi ya, kita lihat. Di situ. Di situ ada meja si asisten manajernya. Nah, pas saya balik turun, saya ngelihat si asisten manajer lagi duduk di mejanya. Nggak boleh sebut nama ya? Iya. Duduk di meja. Lagi duduk di mejanya. Itu jam berapa sih mas? Sekitar 5:30. Oh mau pulang ya? Hampir selepas jam kerja ya? Iya. Emang bubarnya jam 5 sih di sini. Oh udah berarti. Terus ke pintu depan ke lobby keluar, pas di luar saya ngelihat ternyata dia lagi duduk di situ di luar. Itu. Si asisten manajer itu. Manajer itu. Bapak kan? Bapak. Oh bapak. Ada kemungkinan nggak ketika itu lewat ya? Kan ada pintu belakang tuh. Siapa tuh bapak ini lari langsung ke depan gitu. Enggak ya? Itu detik bang. Hitungan detik Oh sih. iya. Nggak kita kan harus ini ya. Kalau ada logikanya gitu kan ya. Mencoba menjelaskan dengan logika. Tapi dulu. kalau hitungan detik nggak mungkin lah pasti. Nanya nggak? Enggak. Pak, kok ada di Belum. sini? Dari sini enggak sih. Enggak. Saya pendem sendiri. Baru besokannya saya cerita. Habis itu jemur pakaian enggak? Oh enggak. Oh. Sorry, saya masih ke bawah yang tadi. Sorry. Itu office boy lah. Office boy enggak. Sorry, saya pikir tadi kan habis ngeliat dia jemur. Iya. Takutnya dia juga ke bawah jemur. Dan saya juga dengar cerita Jadi dari kayak podcast komedi ya. Makanya jadi kayak podcast komedi. Abang menggiringnya ke situ masalahnya. Ini kandang abang Enggak loh. ini lagi. Iya enggak maksudnya dalam hal itu ya kalau pembelajarannya adalah kalau dari kami dari tim Bristory dari setiap cerita atau kejadian itu untuk berusaha mencari apa ya logiknya gimana sih gitu. Logik dulu gitu kan kita mengedebarkan itu dulu dong gitu maksudnya. Tapi kalau dari cerita Mas Ajis kayaknya nggak ada logiknya gitu. Ya ada logik juga misalnya loh itu saudara kembar saya bisa dong gitu tapi kan nggak mungkin juga gitu. Tapi situ ada rasa takut nggak sih? rasa takut pasti ada sih. Kaget pasti kan Kaget pas ngelihat dia. besoknya baru nanya Besoknya baru cerita. kenapa baru cerita besok kenapa nggak sore itu aja Tapi ini kayak bangunan baru sih bang ya kalau anda ini iya sih tapi baru baru ya. Baru 2 tahun kita di sini di kantor ini. 20 kata dia. Tahun. Ini saya juga dengar cerita dari si asisten manajer tersebut, dia juga punya pengalaman. oh di sini Oh, gimana ternyata dia juga. Punya Tapi nggak di hari itu ya. Nggak beda. Oke. Jadi dia lagi video call sama istrinya. Si istrinya ini dengar ada suara cewek di sini. Itu tuh posisi udah sekitar jam 8 malam di sini. Soalnya dia suka karyawan perempuan udah pulang semua pasti udah pulang Jam semua. 8. Si Dia istrinya lembur. Si istrinya ngelihat mendengar dari video callnya ada suara cewek ketawa. Cemburu nggak? Iya pasti kayak itu siapa mas? Pasti dong. Namanya cewek dan cowoknya pasti. Ini kok bener-bener horor jadi double horor. jadi Double kan? horror. Tapi Nggak bener takutnya manajernya ini orang main ketawa lagi Nah itu dia bang. kan jadi Pengalaman curiga pribadi ya? enggak sih terus akhirnya gimana Mas Ajis Ah itu saya nggak nanya kelanjutannya gimana.
Enggak, takut maksudnya mencampuri urusan rumah tangga orang. maksudnya Yang enggak sih itu bukan masalah istri. Iya. bener jadi komedi. Iya gitu. Maksudnya dari itu iya, terus hubungan sama istrinya gimana? Marah apa enggak gitu loh istrinya. Ini suara cewek loh. Sensitif loh, Bro. Sensitif. Iya kan? Kecuali cowok, suara cowok ya. Suara cowok mungkin itu siapa nggak ada siapa-siapa itu horor. Tapi bisa jadi ini ada benang merahnya sama yang ditemuin office boy. Nah, itu sama-sama perempuan kan? Oh iya, saya juga baru kepikiran. Baru kepikiran kan? Iya. Karena apa namanya yang ditemui sama OB itu kuntilanak. Iya, Dan yang asisten manajer suara cewek. suara cewek. Tapi Kenapa? Bang? Tadi yang kuntilanak. tapi ada ini nggak sih maksudnya kalian teman-teman di sini yang udah kerja 2 tahun ya rata-rata segitu ya 2 tahun 3 tahun yang udah lama bareng ya yang punya pengalaman yang sama serem-serem ada benang merahnya nggak maksudnya sosoknya perempuan itu aja ada apa gimana gitu? Maksudnya kan bisa diselidiki apakah dia ada sejarah. Oh sama tuh gue juga pernah ngeliat perempuan di sini segala macam gitu maksudnya ada benang merah biasanya kantor-kantor lain gitu kayak dulu apa saya pernah di kantor di daerah Menteng itu sosoknya adalah perempuan bergaun merah gitu kebenaran di sini ada ceritanya gitu ya cakep bridgingnya cakep ya Keren. itu perempuan bergaun merah jadi benang apa garis ceritanya tuh ada dan setiap peristiwa iya gue juga pernah tuh ngeliat tuh gitu bener merah segala macam jadi nyambung gitu nah kalau di sini gimana Kalau saya sih dengernya baru cerita itu aja. Itu aja. Lu ada nggak? Ada. Merah Di atas. perempuan juga? Iya, tapi nggak baju merah. Tapi perempuan? Iya, pas ditengok Lagi nggak nyuci ada. nggak? Enggak. jemur Enggak, jadi posisinya Ya, saya masih ke body dengan yang tadi loh beneran. posisinya emang di atas tuh. Di atas. Ruangan kita di atas. Di atas. Di deket meja Bu Aya. Bu Aya ini FYI dari Adam guys. Nah, dia di samping di pojokan deket meja Bu Aya itu selalu kalau dari ekor mata ada cewek berdiri, tapi ditengok nggak ada. Itu ngelihat bener-bener. Ngelihat bener-bener kalau kan katanya kalau misalkan makhluk seperti itu kalau dilihat langsung kayak gini nggak bakal kelihatan. Biasanya dia, nah kita ada di sini nih, tapi kita kelihatan di sini nih. Iya, iya. Nah biasanya tuh lebih jelas kayak gitu. Itu di ada kantor cewek. apa di ruangan? di lantai Di 2 ya ruangan Buaya. Iya. Bu Aya Bu Ai, iya, Bu Dan Ai. FYI mungkin tadi kan di spill di mention juga kalau itu ada benang merahnya sama yang punya office boy. Itu tadi. dia maksudnya. Nah, posisinya si asisten manajer yang diceritain sama Ajis tadi itu duduknya berhadapan sama ruangan itu. Tuh, Oh. berarti Ada Jadi dong. sebenarnya kayak gini ya. Kayak contoh cerita Iman yang ada di buku Setelah Pas Jam Kerja juga teman-teman. Iya. Itu kan dia ketemu Iman dan ternyata Iman adalah Karyawan mantan karyawan. Nah, bisa masih nggak? bang masih Nah, karyawan masih iya. karyawan cuma udah meninggal Iya, maksudnya masih karyawan udah meninggal. Maksudnya mungkin nggak tuh ada hubungannya tuh antara kan cewek semua nih. Situ doang yang nggak cowok. Iya kan yang asisten manajer dia yang nggak cowok. Jadi cewek semua mungkin nggak tuh ada hubungannya. Oh, ini udah 3 orang berarti bang yang. mungkin ada cerita di balik itu atau gimana gitu Mesti kita telusuri dulu sih. Gitu. Bisa dibikin cerita. Bisa dibikin Siap. kelanjutan. atau episode 3 podcast ini kan Apa ya judulnya kira-kira yang pantas ya? itu cuci baju oh, nggak salah ya Perkara di kamar mandi. Lelaki itu melewati duka dengan mencuci baju. kepanjangan Bang. Kepanjangan Kan tadi gua dapat judul film itu. oke kembali ke cerita Nanti katanya nggak mau. jadi gitu teman-teman semua jadi Mas Aziz sudah berbagi cerita beberapa cerita apa kejadian seram di kantor Andam itu ada lagi nggak cerita Mas Aziz Itu sih. mungkin Tapi lagi ada lembur nggak di sini? Yang sampai malam gitu. lembur ada tapi Ada tapi ya, jarang sih. nggak Pernah nggak? Pernah. Cuman nggak sampai malam-malam. Jam banget. berapa malam? Paling sampai jam 10 doang. Jam 10 malam. tapi untuk lemburnya jam 10 udah terlalu malam bang jadi orang lembur biasanya jam 7 jam 8 itu udah serem sih sebenarnya gitu Tapi pernah menginap Nginep atau belum terjebak contoh hujan gede kah? belum pernah. Belum pernah ya. Tapi memang apa namanya? Ini kan sesuai buku nih ya, selepas jam kerja ya. Kantor namanya di kantor itu kan serem banget. Karena saya juga sama gitu loh. Pasti kita punya pengalaman orang masing-masing ya. Dan tapi buat teman-teman jangan ini juga terus Andam serem nih, nggak mau main ke kantor Andam enggak lah. ya intinya Jadi jangan enak bang ya. nggak enak loh Enak dikasih aja. makan Iya, orang baik-baik. baik semua cantik-cantik ganteng gitu ya dan
banyak moral story-nya jangan nyuci baju jam maghrib. Bener nggak? Balik lagi terus. Ini horor di mana? Ya ada. Ntar bisa diedit. Lagi ceritanya cuci baju. Saya masih ke bawah, tapi itu asli bang. Kalau menurut saya kan sering banget ya bawa cerita horor bang ya. Tidak ada rata-rata cerita horor saya itu kiriman dari teman-teman subscriber tuh bang. Iya. Dan horor-horor yang natural kayak tadi tuh, itu Kena, saya ya? yang kena banget itu. Ketika lu lagi melakukan aktivitas tapi di belakang kayak gimana sih ya? Kalau ada orang di belakang kita kan ngerasa. Iya. Entah hembusan nafasnya, entah itu menurut gue dapet banget. Dan saya pribadi juga pasti ada bang di kantor bang. Jadi kantor saya itu di Jakarta Selatan bang. Ya. Ada, ini sedikit ya teman-teman, ini kan di channel Bang Bri saya biasa Ya. bawain cerita Bang Bri. Sekarang saya akan bagi cerita saya di sini ini sedikit. Cakep. Iya, jadi saya itu kerja di mana ada dalam minimal 1 bulan sekali itu saya sendirian di dalam satu kantor bang. Pasti tuh sendirian. Pasti sendirian, dan saya akan menginap di situ sampai besok pagi. Nah itu perasaan takut pasti ya, semua orang ketika sendiri itu pasti takut kan, mencekam gitu. Tapi saya biasanya ngakalinya saya setel musik tuh bang. Jadi saya ruangan saya segini sendiri. Di headset atau speaker? Enggak pakai kok. Oh, ya. Komputer ya kan. Oke. Ini ruangan saya segini tapi kantor besar, dan itu benar-benar sendiri di ruangan itu. Ada yang di luar ada lah ya. Tapi situasi normal itu banyak orang dong di ruangan. Kalau normal ya. Kalau normal iya Ya. banyak banget. Karena ini malam kosong dan sampai pagi. Dan saya malam hampir setiap semalam itu nggak pernah tidur. Karena emang mengharuskan seperti itu. Dan memang diharuskan seperti itu dan nggak bisa tidur bang. Dan Oh iya, sepi ya. Saya biasanya nggak kali ya. Saya Setel musik. kenceng tuh. Kan kalau orang-orang ini mohon maaf ya, bukannya saya ini ya. Orang kan punya cara masing-masing untuk menghilangkan rasa takutnya. Yes. Ada yang menyetel murotal. Ya. Nah kalau menurut saya itu malah bikin saya takut. Jadi mendingan saya setel musiknya rock lagi gitu. Jadi yang jadi kayak malah bangkitin. Jadi biar suasananya kebangun ini. Karena pernah kalau saya pribadi, saya berusaha seperti abang bilang tadi mencari penjelasan logis. Contoh gini, misalkan saya sudah dengar beda di luar, saya langsung kucing tuh. Iya. Kalau nggak tikus tuh selesai. Kan kalau dalam film atau cerita itu orang malah buka pintu tuh mencoba melihat apa sih. Kalau saya bodoh amat, lu mau Terserah. apa bodoh amat gitu. Saya nggak mau ambil resiko itu. Tapi ada satu momen dimana ketika sekitar jam 1 atau jam 2 saya sedang menghadap komputer kan. Nah itu kan pintu di sana komputer. Tiba-tiba pintu buka tuh, cekrek. Ada cewek nengok, cuma nengok gini, cekrek. Ngintip. Senyum dia. Nah. Teman saya. Oh. Teman saya. Ya, nggak Saya seru juga slow dong. Saya Ya. cuma senyum lagi. Ya. Senyum lagi. Ya udah dia. Cuma gitu dia tutup pintu, cekrek. Udah. Saya juga santai, ngerokok. Saya baru ingat. Kan jam 2 ini. Makanya saya mau nanya dari tadi, emang ada yang cewek ikut lembur Nggak ada. malam-malam? Enggak ada. Dia kalau untuk karyawan cewek nggak ada. Yang lembur sampai malam. Nah, lo terus itu siapa Mang Ilo? Ya makanya itu udah pasti, wah udah langsung saya kunci tuh. Tapi kan harus tetap di ruangan itu kan? Iya. Sampai pagi kan? Sampai pagi saya kunci. Kunci. Pas saya kunci, ternyata pintu itu kekunci bang. Jadi saya Udah dalam tiap keadaan- malam, pasti saya kunci. Udah dalam keadaan terkunci memang. Ngeselin kan? Itu dia tuh, makanya Ngeselin, seremin. paginya iseng lah. Ya. Besokannya saya ketemu tuh, sebut aja namanya ST ya. Malam ini lu ke kantor nggak? Ngapain juga bang ke kantor malam-malam? Ya udah fix. Nah dari situ, alhamdulillah sih itu doang, nggak sampai keganggu yang penampakan serem, penampakan horor, tapi itu yang menurut gue pribadi malah lebih horor daripada diliatin. Tapi- Jadi gue butuh jeda berapa detik tuh. Tapi Bang Ilo percaya sama Esti, bener? Esti bukan yang habis percaya percaya bener ya? Takutnya dia habis cerita, enggak ngapain kantor habis cekikan gitu kan. Enggak. Bohong dong. Pintu Harus- saya kunci, Oh, itu yang masalahnya. dan dalam- saya mau ngunci, pintu gue dikunci. Dan memang saya pasti kunci kalau malam. Pasti. Takutnya ya saya ketiduran, ada orang iseng, barang hilang atau Iya. itu doang sih. Itu satu-satunya pintu yang ada pintu. Satu-satunya pintu, nggak ada pintu lain. Jadi itu teman-teman, Bang Ilo cerita di sini salah satu pengalaman tempat kerjanya yang serem lah Itu gitu. rahasia ya. Itu rahasia. Mungkin di next nanti kalau abang launching film lagi, Boleh? baru itu.
Saya doain tuh ya. Iya, amin. Tapi diundang saya gala premiere ya. Kan kemarin juga diundang. Oh iya, saya nggak datang. Jadi terima kasih buat Ajis berbagi pengalaman di kantor Andam dan Bang Ilo. Terima kasih. Teman-teman juga terima kasih untuk tetap jadi penonton dan pembaca Bristory. Amin. Sehat semuanya, bahagia semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya, kesempatan berikutnya. Terima kasih.